Selamat datang kembali di channel Teman Tidur Kamu, bersama saya Moksa. Channel yang bisa membawa kalian untuk kembali membuka mata dan membuka pikiran dari sejarah yang terlupakan hingga biografi yang menginspirasi. Menyelami setiap tragedi yang menyayat hati, dan menjelajahi legenda yang tak terlupakan dari masa lalu hingga kini. Pada episode kali ini, kita akan kembali menjelajahi sejarah Mesir kuno, dari dinasti awal hingga kerajaan lama. Dari piramida yang megah hingga hieroglif yang misterius, dan kita akan mengungkap rahasia di balik peradaban yang paling berpengaruh di dunia menurut para arkeolog. Kita juga akan menjelajahi bagaimana Mesir kuno berkembang dari suku-suku kecil hingga menjadi kerajaan yang kuat dan berpengaruh. Kembali melihat bagaimana Firaun-Firaun Mesir membangun piramida yang megah dan mengembangkan sistem hieroglif yang kompleks. Mari kita mulai petualangan ini dan mengungkap sejarah Mesir kuno yang menarik dan misterius. Pada episode sebelumnya kita menceritakan bagaimana Mesir di zaman peradaban kuno di masa pradinasti dari zaman Paleolitik, zaman Mesolitik, dan zaman Neolitik. Yang dimana pada masing-masing zaman tersebut menyimpan segudang peninggalan yang ditemukan oleh para arkeolog hingga terjadi beberapa perdebatan di dalamnya. Mesir prasejarah membentang periode dari pemukiman manusia terawal sampai permulaan periode dinasti awal. Bagi kalian yang ingin mengetahui bagaimana Mesir di zaman periode awal bisa kunjungi tautan link yang muncul di pojok kanan atas. Pada periode dinasti awal Mesir yang terdiri dari dinasti pertama dan kedua, berawal dari tahun 2920 sebelum Masehi, dan melanjutkan periode protodinastik Mesir sampai tahun 2575 sebelum Masehi, atau pada permulaan kerajaan lama. Beberapa ahli sejarah Mesir menyertakan dinasti ketiga ke dalam periode ini. Menurut Manetho, raja pertama pada periode ini adalah Menes. Namun, raja pertama yang diketahui dari dinasti pertama adalah Hor-Aha, dan raja pertama yang berhasil menyatukan kedua negara, Mesir Hulu dan Mesir Hilir, adalah Narmer, raja terakhir periode protodinastik. Kedua nama tersebut ditemukan tertulis pada sebuah pelat yang digunakan untuk menggiling mineral untuk kol, yang digunakan oleh orang Mesir kuno untuk menghias matanya. Di zaman ini kegiatan pemakaman untuk para petani dan rakyat biasa sama dengan yang ada pada zaman predinastik. Tetapi para orang-orang yang lebih kaya menginginkan sesuatu yang lebih. Karena itu, bangsa Mesir kuno memulai pembangunan mastaba. Sebelum penyatuan antara Mesir Hulu dan Hilir yang berlangsung kira-kira tahun 3100 sebelum Masehi, tanah Mesir telah ditempati desa-desa otonomi. Dengan adanya dinasti pertama, para penguasa mendirikan sebuah pemerintahan nasional dan menetapkan gubernur-gubernur di daerah. Bangunan pemerintahan pusat menyerupai kuil terbuka yang dibangun dengan kayu atau batu pasir. Pada periode dinasti awal, sekitar 3150 sebelum Masehi, Firaun pertama memperkuat kekuasaan mereka terhadap Mesir Hilir dengan mendirikan ibu kota di Memphis. Dengan ini, Firaun dapat mengawasi pekerja, pertanian, dan jalur perdagangan ke Levant yang penting dan menguntungkan. Peningkatan kekuasaan dan kekayaan Firaun pada periode dinasti awal dilambangkan melalui mastaba atau makam yang rumit dan struktur-struktur kultus kamar mayat di Abdos, yang digunakan untuk merayakan didoakannya Firaun setelah kematiannya. Institusi kerajaan yang kuat dikembangkan oleh Firaun untuk mengesahkan kekuasaan negara atas tanah, pekerja, dan sumber daya alam, yang penting bagi pertumbuhan peradaban Mesir kuno. Menurut data yang didapat pada dinasti pertama terdapat 9 penguasa pada periode dinasti pertama, di mana 8 dari 9 penguasa tersebut memiliki gelar Raja Abdos. Berikut daftar raja pada periode dinasti pertama.
1. Menes. Menes adalah raja pertama di Mesir yang pusat pemerintahannya berada di Memphis. Ia merupakan raja Mesir dari dinasti pertama Mesir. Sedangkan menurut beberapa penulis lainnya, ia merupakan raja dari dinasti kedua Mesir. Ia hidup sekitar tahun 3100 hingga 3000 sebelum Masehi. Legenda Mesir kuno menghormati raja ini karena mempersatukan Mesir hulu dan hilir ke dalam satu kerajaan. Manetho, sejarawan Mesir abad ketiga sebelum Masehi menyebutnya Menes. Sementara sejarawan Yunani abad kelima sebelum Masehi Herodotus merujuknya sebagai Min dan dua daftar raja asli dari dinasti 19, abad ke-13 sebelum Masehi, menyebutnya Meni. Penemuan pelat Narmer pada akhir abad ke-19 menunjukkan Raja Narmer, kemungkinan Menes sebelum terdata, mempunyai simbol persatuan Mesir hulu dan hilir. Beberapa ahli Mesir berpendapat bahwa Narmer dan Menes kenyataannya orang yang sama, lainnya berpendapat bahwa Menes mewarisi kerajaan yang telah dipersatukan dari Narmer, lainnya masih berpendapat bahwa Menes menyelesaikan proses penyatuan yang dimulai baik gagal maupun sebagian berhasil oleh Narmer. Dalam kasus lain, Menes dihormati sebagai pendiri Memphis, yang didirikannya sebagai ibu kota Mesir. Mesti dicatat bahwa saat ada bukti arkeologi lanjutan dari adanya Fir'aun bernama Narmer, satu-satunya bukti tak terbantahkan bagi Menes ialah sebuah ostrakon yang mengandung namanya di bawah simbol Nepti. Menurut Manetho, Menes memerintah 62 dan terbunuh oleh kuda Nil. 2. Hor-Aha. Hor-Aha diperkirakan merupakan raja kedua dari dinasti pertama Mesir. Dia hidup selama abad ke-31 sebelum Masehi. Hor-Aha yang ketika lahir bernama Iti, dan memiliki gelar Horus di antara ilalang, menjadi seorang raja pada usia 30 tahun dan memerintah sampai usia 62 tahun. Menurut legenda, ia dibawa oleh seekor kuda Nil, penjelmaan Dewa Set. Cerita lain mengatakan bahwa Hor-Aha terbunuh oleh seekor kuda Nil ketika berburu, yang menunjukkan bahwa Hor-Aha adalah Menes yang legendaris. Terdapat beberapa perdebatan mengenai Hor-Aha. Beberapa orang percaya bahwa ia adalah orang yang sama dengan Menes dan dia adalah orang yang telah menyatukan seluruh Mesir. Beberapa orang lainnya berpendapat bahwa ia adalah anak dari Narmer, raja yang telah menyatukan Mesir. Bukti-bukti sejarah dari periode tersebut menunjukkan bahwa Narmer adalah raja yang pertama kali menyatukan Mesir dan Hor-Aha sebagai anaknya dan sekaligus pewaris tahtanya. 3. Jer. Jer diduga merupakan Fir'aun ketiga dari dinasti pertama Mesir kuno dalam Egiptologi terkini. Dia hidup pada sekitar pertengahan abad 31 sebelum Masehi. Imam Mesir Manetho, yang menulis pada abad ketiga sebelum Masehi, menyatakan bahwa Jer memerintah selama 57 tahun. Sementara penelitian modern oleh Toby Wilkinson dalam Royal Annals of Ancient Egypt menekankan bahwa prasasti Palermo menyatakan bahwa Raja Jer memerintah selama 41 tahun. Bukti kehidupan dan pemerintahan Jer ditandai dengan penemuan makam di WMML Ka'ab Abdos, beberapa prasasti di atas gading dan kayu dalam bentuk hieroglif, serta bejana dari Turah dengan nama Jer. Jer dimakamkan di WMML Ka'ab Abdos bersama 318 pengikutnya. Di masa kemudian, makam Jer dipuja sebagai makam Osiris, dan kompleks pemakaman dinasti pertama yang mencakup makam Jer, makam ini menjadi sangat penting dalam tradisi keagamaan Mesir. 4. Jet. Jet juga dikenal sebagai Waj, atau Firaun yang dikenal sebagai Uenephes. Merupakan seorang Firaun keempat dinasti pertama Mesir. Menurut Wolfgang Held ia bertahta selama 10 tahun, perhitungan tersebut diambil dari catatan kalender. Jer diketahui meninggal pada 7/3 sedangkan Jet memulai masa pemerintahannya pada 22/4. Rincian pemerintahan Jet hilang di Lakuna Prasasti Palermo. Namun, ditemukan fragmen bejana dan cetakan segel membuktikan bahwa ada aktivitas perdagangan yang intens dengan Suriah dan Palestina pada saat itu. Makam Bitarkan dan Saqqara yang berasal dari pemerintahannya menghasilkan gerabah dari Palestina. Kegiatan lain dapat disimpulkan dari dua batu peringatan tahun yang diketahui dari penguasa, yang salah satunya diawetkan dalam dua salinan. Sebuah segel tanah liat membuktikan bahwa pejabat Amka resmi memulai karirnya di bawah Raja Jer,
Sebagai menir wilayah, Horsehenti Jeju. Di bawah Jet, Amka menjadi pelayan kerajaan. Pada tahun-tahun awal penerus Raja Amka meninggal setelah diangkat menjadi tanggung jawab regional di Delta Nil Barat. Makam Jet terletak di Abdos, atau terletak di sebelah barat ayahandanya, makam Raja Jer. Di sekitar makam Jet terdapat 174 makam anak-anak yang sebagian besar merupakan pengikut yang dikorbankan atas kematian Jet untuk melayaninya di alam baka. Ditemukan prasasti benih ular yang diunggulkan oleh elang dan bisa diartikan sebagai horusi ular. Di makam Jet juga ditemukan sisir gading dengan nama Jet di atasnya, bersama dengan gambar prasasti. Serta tembaga dan tembikar juga ditemukan di dalamnya. Terdapat bukti bahwa kuburan Jet sengaja dibakar, bersama makam lainnya di Abdos dari periode ini. Hingga akhirnya makam tersebut kemudian direnovasi karena hubungannya dengan pemujaan Osiris. 5. Raja Den. Sayangnya tidak ada dokumen valid perihal Firaun kelima ini, yang bisa kita bagikan ke teman-teman. Jadi kita lanjut ke raja berikutnya. 6. Anejib. Anejib, atau yang dikenal sebagai Horanejib, adalah nama Horus seorang raja Mesir awal yang memerintah selama dinasti pertama. Sejarawan Mesir Manetho menamainya Niebidos, dan menyatakan pemerintahannya berlangsung selama 26 tahun, sementara Kanon Turin menyatakan bahwa hal yang tidak masuk hal dengan pemerintahan selama 74 tahun. Keberadaan Anejib dibuktikan dengan baik dalam catatan arkeologi. Namanya muncul dalam prasasti pada kapal yang terbuat dari sekis, alabaster, breksi dan marmer. Namanya juga diawetkan pada teg gading dan segel jar tanah. Objek yang menyandang nama dan gelar Ajib berasal dari Abdos dan Saqqara. Situs pemakaman Ajib digali di Abdos dan dikenal sebagai Makam X. Ukuran makamnya hanya 16,4 x 9,0 meter dan merupakan yang terkecil dari semua makam kerajaan di daerah ini. Makam Ajib memiliki pintu masuk di sisi timur dan sebuah tangga yang mengarah ke dalam. Ruang pemakaman ini dikelilingi oleh 64 anak makam dan hanya dibagi dengan oleh dinding terputus menjadi 2 ruangan. Sampai akhir dinasti pertama, tampaknya sudah menjadi tradisi bahwa keluarga dan istana raja berkomitmen bunuh diri, atau terbunuh, dan kemudian dimakamkan di samping penguasa di nekropolisnya. 7. Semerhet. Semerhet merupakan nama Horus dari seorang Firaun Mesir awal yang bertahta selama dinasti pertama. Penguasa ini dikenal melalui sebuah legenda tragis yang dinyatakan oleh sejarawan Yunani kuno, Manetho, yang melaporkan bahwa suatu bencana terjadi pada masa pemerintahan Semerhet. Catatan arkeologi tampaknya mendukung pandangan bahwa Semerhet memiliki masa sulit seperti raja dan beberapa arkeolog awal bahkan mempertanyakan keabsahan suksesi Semerhet ke tahta Mesir. Manetho menunjuk Semerhet sebagai Semempses dan menyatakan pemerintahannya berlangsung selama 18 tahun, sementara Kanon Turin menyatakan bahwa ia bertahta selama 72 tahun. Egiptologi dan para sejarawan Mesir sekarang mempertimbangkan kedua pernyataan tersebut sebagai bualan dan menyatakan Semerhet bertahta selama 8/2 tahun. Evaluasi ini didasarkan pada prasasti Batu Kairo, di mana pemerintahan Semerhet yang lengkap dicatat. Selain itu, mereka menunjuk pada catatan arkeologi, yang memperkuat pandangan bahwa Semerhet memiliki pemerintahan yang relatif singkat. Pemerintahan Semerhet dibuktikan dengan baik dalam catatan arkeologi. Namanya muncul dalam prasasti pada kapal yang terbuat dari sekis, pualam, breksi, dan marmer. Namanya juga diawetkan pada teg gading dan segel-segel bejana tanah. Objek-objek yang membawa nama dan gelar Semerhet berasal dari Abdos dan Saqqara. Nama Sereh Semerhet biasanya diterjemahkan sebagai sahabat komunitas ilahi, atau sahabat yang bijaksana. Terjemahan terakhir ini dipertanyakan oleh banyak ilmuwan, karena hieroglif Het biasanya adalah simbol untuk tubuh, atau komunitas ilahi. Teori lama, yang didukung oleh ahli sejarah dan Egiptolog seperti Jean-Philippe Lauer, Walter Brian Emery, Wolfgang Hell, dan Michael Riche pernah mengatakan bahwa Semerhet adalah seorang perebut kekuasaan dan bukan pewaris tahta yang sah. Asumsi mereka didasarkan pada pengamatan bahwa sejumlah kapal batu dengan nama Semerhet ada di atasnya,
aslinya ditulis dengan nama Raja Anedjib. Semerhet hanya menghapus nama Anedjib dan menggantinya dengan miliknya sendiri. Selanjutnya, mereka menunjukkan bahwa tidak ada pejabat tinggi dan imam yang terkait dengan Semerhet ditemukan di Saqqara. Semua raja lainnya, seperti Den dan Anedjib, dibuktikan di mastaba setempat. Namun hari ini teori tersebut hanya memiliki sedikit dukungan. Beberapa Egyptolog seperti Toby Wilkinson, E.S. Edwards, dan Winifred Nadler menyangkal teori perebutan, karena nama Semerhet disebutkan di atas prasasti-prasasti batu seperti juga Den, Anedjib, dan Ka. Situs pemakaman Semerhet digali pada tahun 1899 oleh arkeolog dan ahli Mesir Sir Flinders Petrie di Abdos dan dikenal sebagai Makam U. Ketika menggali, Petrie tidak menemukan tangga seperti yang ia alami di nekropolis Den dan Anedjib. Dia menemukan sebuah jalan setapak, 4 meter dan mengarah langsung ke ruang utama. Bagi para arkeolog dan Egyptolog, pengaturan lengkap lokasi pemakaman menunjukkan bahwa para pembangun terdesak waktu. 8. Ka merupakan raja terakhir dinasti pertama Mesir. Ia bertahta selama 33 tahun pada akhir abad ke-30 sebelum Masehi. Manetho menyebut Ka Bieneches dan memberinya pemerintahan selama 26 tahun. Versi salinan Evitom Manetho yang lain memberikan Oubientis dan Vibentis sebagai nama Helenistik. Pada dinasti kedua dari Mesir kuno seringkali digabungkan dengan dinasti pertama dalam kelompok yang sama. Dan untuk nama-nama pemimpin dinasti kedua di Mesir kuno masih sedang diperdebatkan. Namun untuk 5 raja pertama, sumber-sumber cukup berpandangan sama. Namun, identitas untuk 2 atau 3 penguasa selanjutnya tidak begitu tercatat jelas, jadi kita hanya bisa membagikan identitas dari para Firaun yang sudah terbukti jelas menurut arkeolog saja. Raja pertama pada dinasti kedua ini adalah Hotep-Sehemwi. Hotep-Sehemwi merupakan nama Horus seorang raja Mesir awal pendiri dinasti kedua. Masa pemerintahannya tidak diketahui menurut kanon Turin. Hotep-Sehemwi berkuasa selama 95 tahun, sementara sejarawan Mesir kuno Manetho melaporkan bahwa masa pemerintahan Boethos berlangsung selama 38 tahun. Egyptolog saat ini menganggap kedua pernyataan tersebut salah tafsir atau berlebihan. Mereka menyatakan Hotep-Sehemwi bertahta baik selama 25 atau 29 tahun. Lokasi makam Hotep-Sehemwi tidak diketahui. Namun Egyptolog seperti Flinders Petrie, Alessandro Barsanti dan Toby Wilkinson percaya bahwa ini adalah Galeria Makam B di bawah Jalan Pemakaman Unas Nekropolis di Saqqara. Hal itu dikuatkan dengan banyaknya segel Raja Hotep-Sehemwi telah ditemukan di galeria ini. Namun Egyptolog seperti Wolfgang Held dan Peter Munro tidak yakin dan berpikir bahwa Galeria Makam B bukan situs pemakaman Raja Nebra, karena beberapa cetakan segel dari penguasa ini juga ditemukan di sana. Pada raja kedua dari dinasti ini menurut Manetho adalah Raja Raneb, sedangkan raja keempat Wenek, serta raja kelima bernama Senej, namun sayangnya belum banyak penemuan yang valid dari raja kedua, keempat dan kelima tersebut. Pada raja ketiga di dinasti kedua ini bernama Netjer. Netjer merupakan nama Horus Firaun dari Mesir awal selama dinasti kedua. Masa pemerintahannya tidak diketahui. Kanon Turin menyatakan kalau Netjer tidak mungkin memerintah selama 96 tahun dan sejarawan Mesir Manetho menyatakan bahwa masa pemerintahan Netjer berlangsung selama 47 tahun. Para Egyptolog mempertanyakan kedua pernyataan tersebut sebagai interpretasi bahasa atau berlebihan. Mereka umumnya menyatakan masa bertahta Netjer selama 43 atau 45 tahun. Estimasi mereka didasarkan pada rekonstruksi epigrafi prasasti Palermo yang ditemukan telah melaporkan tahun 7 hingga 21 sebelum Masehi, serta prasasti batu Kairo yang melaporkan tahun 36 hingga 44 sebelum Masehi. Sedangkan menurut penulis yang berbeda, Netjer memerintah Mesir dari sekitar tahun 2850 sebelum Masehi sampai 2760 sebelum Masehi atau lebih lambat dari sekitar tahun 2760 sebelum Masehi sampai 2715 sebelum Masehi.
Dan untuk penguasa terakhir terdapat kesepakatan kalau penguasa terakhir pada dinasti kedua tersebut adalah Hasehemwi. Hasehemwi adalah raja kelima dan terakhir dari dinasti kedua Mesir. Sedikit yang diketahui tentang Hasehemwi, selain dia memimpin beberapa kampanye militer penting dan membangun beberapa monumen yang masih ada yang menyebutkan perang terhadap orang-orang dari utara. Namanya berarti, dua yang kuat itu muncul. Walaupun Manetho menyatakan bahwa ibu kota dinasti ini berada di Thinis, sama seperti ketika dinasti pertama Mesir, sedikitnya 3 raja pertama dimakamkan di Saqqara, mengesankan bahwa pusat kekuatan telah berpindah ke Memphis. Karena itu, tidak banyak yang dapat diperdebatkan mengenai kejadian-kejadian selama periode ini. Catatan tahunan pada Batu Palermo hanya utuh pada bagian akhir pemerintahan Raneb dan sebagian pemerintahan Nyadjar. Dan begitulah sejarah Mesir pada zaman periode dinasti awal, periode yang menandai awal mula sebuah peradaban besar. Dari Narmer hingga Hasehemwi. Kita telah melihat sedikit sejarah bagaimana para Fir'aun Mesir membangun fondasi bagi peradaban yang akan menjadi salah satu yang paling berpengaruh di dunia. Dinasti awal Mesir telah meninggalkan warisan yang luar biasa, dari piramida-piramida yang megah hingga sistem hieroglif yang kompleks. Mereka telah menunjukkan kepada kita bahwa peradaban Mesir kuno bukan hanya tentang kekuasaan dan kekayaan, tetapi juga tentang kebijaksanaan, kesabaran dan ketekunan. Terima kasih telah bergabung dengan saya dalam perjalanan sejarah ini. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya, di mana kita akan menjelajahi sejarah Mesir kuno yang lebih dalam. Bagi kalian yang ingin menambahkan informasi dari cerita yang kami sajikan kali ini, bisa tulis di kolom komentar, dan bagi kalian yang tidak ingin ketinggalan sejarah Mesir selanjutnya bisa subscribe dan nyalakan notif lonceng agar tidak ketinggalan episode berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.